Bagian pengelasan. Oh, berarti nggak ikut nyetak batanya gitu, Enggak. tidak? Kalau nyetak batanya orang Taiwan. Oh, nyetak batanya orang Kan Taiwan. pakai mesin. Saran saya terutama itulah Pak, terutama satu bahasa lah. Kalau belajar yang betul-betul. Kedua, mental harus kuat. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans SB7 Maho. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada, tentunya masih dalam keadaan sehat. Dan karena nuansa masih di bulan suci Ramadan, mungkin selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Dan di kesempatan malam hari ini, kenapa Mas malam-malam mau bikin konten? Karena Mas Trans SB7 juga punya kesibukan, punya aktivitas kalau siang, jadi menyempatkan waktu ataupun malam seperti ini untuk membuat satu video. Dan mungkin yang baru menemukan channel Trans SB7, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena momen ini sangat luar biasa sekali. Beliau tadi sempat mengatakan kepada saya, untuk lemburnya itu per harinya bisa ketemu 3 jam atau 4 jam. Dan hari Sabtu minggunya beliau juga tetap masih lembur. Hari Sabtu sama minggunya itu beliau mengatakan 1.300. Beliau kerja di pabrik apa, asli orang mana, di Taiwan sudah berapa tahun. Dan jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya daripada Trans SB7-nya. Oke, masih kembali dengan Mas siapa ini Mas? Rokimin. Mas Rokimin. Mas Rokimin asli mana Mas? Indramayu. Indramayu. Indramayunya mana? Gabus Wetan. Gabus Wetan. Tepatnya di Di kotanya. Desa Derunan Kulon. Oh, Indramayu Kulon. Terus di Taiwan sudah berapa tahun men? 4 tahun. 4 tahun berjalan ini. Iya, 4 tahun perjalanan. Betah atau kerasan atau gimana ceritanya? Alhamdulillah Pak, betah. Betahin atau memang betah? Memang betah. Oh, memang betah. Jadi sayang untuk meninggalkan pulang nih ceritanya nih. Karena pabriknya informasinya bagus ya Mas ya. Sedikit sebelum saya kupas untuk pembahasan di pabriknya, mungkin Saman punya atau mungkin pengen salam-salam dulu buat teman-teman yang ada di Trans SB7 atau yang mau berangkat ke Taiwan ataupun yang sudah di Taiwan. Monggo dikit buat teman-teman kita. Ya, pesan saya ya untuk para calon PMI yang mau berangkat ke Taiwan, terutama pembekalan bahasa lah Pak. Pembekalan bahasa terutama. Ya. Kedua, mental harus kuat. Mental harus kuat. Ya. Kenapa alasannya kok seperti itu? Ya karena kalau kita kerja di sini, kalau tidak bisa bahasa, disuruh mandur bingung. Jadi mandur kan marah sama kita. Kalau kita bisa bahasa kan enak, disuruh kerja ini tahu ya kan? Tahu, betul. Jadi bahasa penting menurut Saman ya. Saran dari Trans SB7 juga selalu mengucapkan seperti itu Mas. Karena dengan adanya bahasa kita bisa komunikasi dengan laupan ataupun mungkin dengan mandor, kita kerasa nyaman kerja. Seperti itu. Terus mental itu juga penting, betul nggak? Karena kebiasaan kita kerja mungkin di Indonesia, setelah nyampe sini karena situasinya beda, kalau kita tidak punya mental yang benar-benar, terkadang sudah down duluan. Betul nggak Mas? Dengan Mas Rohim tadi ya. Mas Rohim ceritanya tadi kerja di pabrik apa Mas Rohim? Pabrik batu bata merah. Batu bata merah. Seperti kayak kita di Indonesia batu bata merah seperti itu Mas? Sama. Memang dari tanah atau mungkin dari apa Mas? Dari tanah. Dari tanah. Sama berarti Mas ya? Cuma perbedaannya di sini kan pakai mesin semua. Beda dengan di Indo kan pakai tenaga orang ya? Betul. Jadi sini pakai mesin semua. Dari mulai apa itu namanya? Tanahnya, pengolahan tanah, mesin, semua pakai mesin semua. Terus tanahnya itu dari asli sini atau mungkin ekspor dari mana tuh Bang? Dari sini. Dari sini juga. Dari tanah. Seperti itu. Terus untuk cara kerjanya, mungkin Saman bisa memaparkan buat teman-teman kita, monggo. Cara kerjanya maksudnya? Cara kerjanya Saman itu yang untuk di pabriknya gimana cara kerjanya? Atau mungkin di bagian Saman bagian apa kayak gitu? Bagiannya masing-masing Pak. Kalau bagian saya bagian welding. Pengelasan. Loh, Saman bagian pengelasan. Oh, berarti nggak ikut nyetak batanya gitu? Tidak. Kalau nyetak batanya orang Taiwan.
Oh, nyetak batanya orang Kan Taiwan. pakai mesin. Jadi kalau orang asing belum bisa lah. Oh, gitu. Jadi kalau orang yang dari Indonesia malah kerjanya nggak nyetak bata berarti. Jadi paling orang Indonesia kerjanya ada yang pengolahan tanah, menjemur tanah. Terus kalau udah kering dimasukin, gitu. Kalau untuk pencetakannya baru orang Taiwan. Tapi kebetulan sampean pas di bagian yang weldingnya berarti, bagian ngelas berarti di bagian situ. ngelasnya. Yang dilas di mesin apanya tuh, Yang Mas? dilas itu ya bagian paletnya, Pak. Palet untuk pengapakan bata itu kan, Pencetakannya itu gitu. iya. Kalau udah cetakan ditaruhnya di palet. Nah, itu tuh paletnya kalau rusak aku yang bikin. Oh, gitu. Jadi paletnya juga bukan pakai kayu tapi pakai Bukan besi pakai juga. besi. Lebarnya tuh paletnya 3x3, Pak. 3x3. Kapasitas berapa bata itu, Mas? Katakanlah berapa kira-kira? Berapa? Banyak ya batanya, satu itu ya. Satu paletnya itu Satu kira-kira. itu sekitar berapa ya? 10.000 10.000. Berarti gede juga lah ya. satu palet. Satu paletnya itu ya, per paletnya 10.000 berarti. Terus dari jam kerjanya dari jam berapa ke jam berapa? Jam kerjanya dari mulai jam 7 pulang jam 5 kalau yang nggak lembur. Tapi itu kalau pulang jam 5 di sini udah lembur 1 jam, Pak. Berangkat jam 7. Iya, pulang jam 5. Pulang jam 5. Soalnya kan berangkatnya kan jam 7. Standarnya di sini kan jam 8 sebetulnya. Berarti udah ketemu lembur 1 jam. Tapi kalau mau lembur kan kalau aku ya, kalau aku pulang jam 8, jam 7 pulangnya. Jadi 3 jam sampai 4 jam lemburnya. 3 jam sampai 4 jam lemburnya. Wah, luar biasa nih, Lur. Kalau satu hari bisa 4 jam, berarti 1 bulan sampai lemburnya tok bisa ketemu berapa itu? Ya kan itu nggak tetap, kadang-kadang tetap badan sih ya, capek kadang ya capek, kan. ya, 1 katakanlah jam lembur 50 2 jam gitu aja lah, Mas ya. Ya. Cukup 50 jam berarti. Enggak, aku dapat 90 jam, Pak. Pernah 90 jam. 1 bulan. Ih, luar biasa. Ini nggak capek emang sampean? Ya namanya orang sih capek, cuma Eman-eman. orang, Kalau orang Jawa. iya enggak, orang punya tujuan, Pak. Oh, punya tujuan, punya cita-cita Punya mungkin cita-cita ya lah. seperti itu. Terus mungkin dari jam 10 atau jam 9 cukup gitu lemburnya. Kadang-kadang kalau ada mesin rusak tuh sampai jam 10 bisa. Iya, karena memang dibutuhkan untuk Karena besoknya kan harus mau dipakai kerja lagi ya. seperti itu. Jadi keadaan mendadak ibaratnya memang dibutuhkan suruh lembur lagi lah ya. Tapi kalau Bisa dibilang posisi aku di situ maintenance lah. ya tahu maintenance itu bagian servis nih Lor. Teman-temanku mungkin yang belum pernah dengar maintenance itu bagian servis. Jadi kalau ada kerusakan di pabrik, beliau inilah yang selalu servis kan seperti itu. Berarti dalam 1 bulan, nek sampean hari Sabtunya masih kerja juga? Kerja. Lembur tadi ya? Hari Sabtu kerja, hari Minggu kerja, tanggal merah pun kerja. Tanggal merah juga Ini kerja? besok kan tanggal merah, Pak. Betul. Saya kerja, Pak. Tidak ada libur? Tidak ada libur. Luar biasa ini berarti ini udah bukan kaleng-kaleng Lor kalau kayak gini ceritanya nih. Luar biasa. Kalau hari-hari Minggu sama Sabtu biasanya dikasih berapa? 1.300. 1.300. Di Trans SB7 tidak pernah memamerkan, tidak pernah mungkin menyombongkan apa yang kita dapat. Ini hanya sebatas sharing. Betul enggak, Mas Id? Betul. Nah, katakanlah dalam 1 bulan ini sampean nominal yang sampean terima dalam 1 bulan berapa puluh ente, Mas? Saya maksimal tuh 60.000. Serius ini, Mas? Serius. Luar biasa ini, Lor. Mungkin Mas TKI Junior yang pengen berangkat ke Taiwan, sampean bisa mendengarkan sendiri, dan siapa tahu nanti sampean-sampean atau mas-mas TKI Junior yang pengen berangkat ke Taiwan jawabnya sama nih seperti beliau ini. 60.000. 60.000. Itu udah bersih. Bersih. Potongan? Nggak ada Buat potongan. potongan 5.000 itu lah. 5.000 aja berarti. Potongannya apa aja itu, Mas? Akses. Heeh. Terus Agensi, agensi, pajak. pajak. Udah itu tok. Ya. Mas makan Mas makan nggak dipotong. gratis. Gratis. Wah, ini Lor luar biasa, ini bukan kaleng-kaleng nih Lor. Mas makan jadi gratis. Gratis. Cuma potongannya agensi, Akses. akses, sama pajak. Pajak aja. Itu aja. Cukup 5.000 tok. Sampean karena gaji sampean di sini besar, sampean dalam 1 bulan pengeluaran sampean ini mungkin buat ngopi, rokok juga kan? Rokok. Rokok, ngopi, ngerokok, jajan, katakanlah kalau 1 bulan berapa habis? 12.000. 12.000? 12.000. Cukup? Cukup. Serius nih? Serius. Nih Lor,
gajinya gede, pengeluarannya juga gede lor. Jadi Mas TKI Junior juga jangan kaget gitu loh. Kalau gajinya kecil biasanya juga bisa meminit lebih Iya, kecil. betul. Karena gajinya gede, setidaknya kan beliau pasti punya rasa capek, pengen jajan lah, pengen makan enak ataupun apa kan seperti itu. Betul enggak? 60 diambil 12, berarti masih ada sisa 48.000 NT. 48.000 NT kalau sekarang terus katakanlah 500, udah mendekati angka 25 juta loh. Mas. Serius Mas? Serius. Luar biasa lur. Kerja Taiwan, gaji Korea. Betul enggak Mas? Betul. Meskipun kerjanya di pabrik batu bata ya Mas ya. Tapi karena beliau tadi punya skillnya di las, beliau tidak mengerjain batanya, tapi sebagai tukang weldingnya. Mas, tambahkan dikit, mungkin sharingnya sampean ataupun mungkin pembekalannya sampean lagi. Apa saja nih kira-kira yang perlu untuk disiapkan buat Mas TKI Junior yang pengen berangkat ke Taiwan, ataupun mungkin siapa tahu bisa dapat job seperti sampean. Monggo sarannya buat sampean. Saran saya terutama itulah Pak, terutama satu bahasa lah. Kalau belajar yang betul-betul. Kedua, mental harus kuat. Kedua, kalau bisa harus punya skill lah. Harus punya skill ya. Memang ya sih. Memang kalau udah punya skill itu kita kerja juga enak gitu loh. Lagian orang punya skill di Taiwan ini dihargai. Dihargai, betul. Terus apalagi? Ataupun mungkin gini, Bos. Karena sekarang kalau sampean oke lah banyak lembur. Tapi kan mungkin sampean denger nih banyak pabrik yang tidak ada lembur, betul enggak? Iya. Kalau menurut sampean enaknya Mas TKI Junior berangkat sekarang atau kapan kira-kira? Bos. Kalau bisa yang belum proses sekarang-sekarang ini. Nanti dulu lah, jangan dulu ke Taiwan dulu. Kalau yang sedang proses lanjutin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Kalau yang belum proses ditahan dulu. Tapi yang sudah proses ya monggo dilanjutkan. Iya. Kenapa Bos? Ya karena di Taiwan ini lagi nggak baik Pak. Oh lagi tidak baik. Iya. Katanya krisis global lah. Oh katanya krisis global. Terus sampai bangkrut. Kira-kira sampai kapan kira-kira Bos? Ya saya pun kurang tahu. Kurang tahu lah ya. Intinya memang ada banyak informasi kalau di Taiwan sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Jadi kalau buat Mas TKI Junior yang pengen berangkat, untuk yang belum daftar ditahan dulu seperti itu. Sementara lah. Sementara. Ada lagi mungkin yang bisa ditambahkan buat teman-teman kita? Atau cukup? Udah lah Pak. Serius nanti kurang curhatnya. Cukup. Oke Lor, mungkin cuma itu aja dulu obrolannya. Ini sangat luar biasa buat Mas TKI Junior yang ingin berangkat ke Taiwan. Salah satunya pabrik beliau tadi, pabrik bata di daerah mana ini Mas? Di daerah Changhua. Changhua. Ini masih Changhua ya Mas ya? Changhua. Oh. Daerah Changhuanya di sini Huatan. Huatan ya masuknya ya. Ini masih di daerah Changhua. Nanti Mas TKI Junior kalau dapat job seperti beliau, nanti bisa ketemu langsung dengan Mas apa tadi? Mas Rohim. Mas Rohim, terima kasih banyak informasi yang terdapat. Sama tetap sehat, sukses selalu buat sampean. Oke Lor, mungkin obrolannya kita aja dulu. Sama maaf kalau ada kurang lebihnya. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ciayo.